Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa madzalika 'alallahi bi'ajiz. Allah mengatakan, hai manusia, kamu itu semuanya adalah orang-orang yang butuh terhadap Allah dalam keadaan apapun. Kamu dalam keadaan senang butuh kepada Allah. Kamu dalam keadaan miskin atau susah kamu butuh kepada Allah. Senang untuk melanggengkan senangmu, kita butuh Allah. Miskin, susah, kalau kita pingin untuk susah kita hilang, kita butuh Allah. Yang artinya dalam keadaan apapun, kita butuh Allah. Jadi jangan pernah menghindar dari Allah. Jangan pernah lari dari Allah. Waktu senang, lupa dengan Allah. Waktu senang, maksiat, lari dari Allah. Nah, sementara kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Nah, dalam keadaan apapun, jangan sok-sokan untuk tidak butuh kepada Allah. Orang yang sok-sokan tidak butuh kepada Allah, ciri-cirinya adalah merasa tidak dilihat oleh Allah. Merasa Allah tidak ada kaitannya dengan apa yang dia dapat, apa yang dia lakukan, apa yang diterimanya. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah itu biasanya mereka ketika senang, mereka katakan ini adalah hasil usahaku. Ketika susah, dia katakan ini adalah Allah seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kesusahannya. Padahal kadang-kadang susah itu bagian daripada ujian Allah atau adabnya Allah. Agar kita kemudian apa? Sadar terhadap apa yang kita perlakukan. Ini kadang-kadang enggak. Kadang-kadang wis pokoknya nek aku susah yo awakku dhewe. Nek aku seneng yo awakku dhewe. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa diri kita itu seolah-olah tidak butuh dengan Allah. Tidak butuh dengan Allah. Susah kita, senang kita, kita tetap butuh kepada Allah. Allahu huwal ghani. Allah itu zat yang tidak butuh terhadap makhluk. Loh, kenapa kok kita kemudian menyembah Allah? Kita menyembah Allah karena kebutuhan kita untuk terhindar daripada siksa Allah. Kita taat kepada Allah adalah agar kita hidup dalam keadaan damai, sejahtera. Kalau kita sholat, puasa, semuanya adalah untuk kepentingan kita semua. Tidak ada kaitannya dengan Allah sama sekali. Baik kemuliaannya atau tidak mulianya Allah ketika kita tidak menyembah Allah. Allah disembah nggak disembah tetap mulia. Artinya Allah tidak butuh apa-apa. Dari upaya kita, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan lain sebagainya. Dan Allah itu tidak butuh kita sama sekali. Awakmu urip utawa mati, tetap Allah menjadi mulia, tetap Allah menjadi Tuhan. Jadi jangan katakan, ya Allah saya sudah pernah sholat sedemikian rupa, saya sudah pernah puasa sedemikian rupa, kok saya begini-begini saja. Awas loh, andai kata besok enggak jenengan rubah nasib saya, maka saya tidak beriman kepadamu. Loh, Allah itu enggak butuh kamu. Allah itu ketika kamu sholat dan Allah menakdirkan kamu dalam keadaan sengsara. Itu hak Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Enggak boleh dipaksa-paksa. Yang kamu juga ketika menginginkan seorang yang kamu cintai untuk kemudian menikahimu, terus kemudian dia tidak mau menikahimu. Dan kamu katakan, Allah kalau dia tidak menikahiku, aku gak akan menyembahmu. Ya wes karepmu. Itu kata Allah. Gak ada kaitannya itu. Jadi ibadahmu itu adalah untuk
kesuksesanmu, keberhasilanmu, dunia ataupun akhirat. Nggak sholat, berarti kamu menyengaja untuk tidak sukses. Nggak puasa, berarti kamu menyengaja untuk tidak sukses. Dunia akhirat kamu. Nah, hal yang sama adalah ketika kamu belajar kok kemudian dikasih kesuksesan, berarti fadlun min fadlillah. Utamaan yang diberikan kepada kita dari keutamaan Allah. Andai kata Allah menguji kita, sudah belajar dengan seksama, dengan baiknya, dengan tekunnya, kok kemudian tidak diberi sukses. Nah, itu juga bagian daripada ujian. Walaupun itu tidak merupakan fadlun min fadlillah. Tapi kalau diangan-angan secara dalam, kadang-kadang ujian Allah itu juga fadlun min fadlillah. Keutamaan daripada keutamaan Allah. Sebab orang yang sudah berusaha di dunia, namun kemudian dia tidak merasa nyaman, tidak merasa enak di dunia, tapi dia sabar, maka nanti kelak di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lebih besar dibanding kenikmatan di dunia. Berarti apa? Kesuksesan juga ujian yang diberikan oleh Allah itu merupakan fadlun min fadlillah. Nah, kapan kita bisa melihat itu semua? Nah, kalau hati kita itu qanaah, sabar. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah menerima tentang apa yang diberikan oleh Allah, apa saja itu. Baik itu kenikmatan, sebagaimana dinyatakan nikmat oleh orang lain, atau bentuk kenikmatan yang bentuknya adalah ujian. Karena apa? Saya mengatakan nikmat itu bentuknya ujian. Sebagian orang daripada hamba Allah itu justru senang kalau diberi nikmat ujian. Kalau diberi ujian senang. Kenapa? Dia tahu bahwa nanti Allah akan mencintainya dengan ditetapkannya dalam keadaan tidak nyaman, tidak enak. Bahwa nanti ketika dia di akhirat akan diganti dengan sesuatu yang lebih dibanding orang-orang lain mendapat kenikmatan di dunia. Nah, oleh karena itu dia santai saja dan qanaah terhadap pemberian Allah apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, ini dinyatakan nikmat. Oleh karena itu nikmat itu tidak harus sesuatu yang diinginkan oleh kita. Tetapi apa? Nikmat itu adalah dua hal, yakni kenikmatan sabar saat menerima ujian dan kenikmatan yang kemudian bisa kita tasarrufkan di jalan Allah. Itu adalah nikmat hakikat atau hakikat daripada sebuah nikmat. Nah, oleh karena itu tidak boleh mengancam-ngancam Allah manakala kita diletakkan dalam sebuah keadaan yang tidak enak. Dan tidak boleh melepaskan Allah dalam pada saat kita merasa nikmat dan merasa enak. Jangan sampai melepaskan diri dari Allah. Sebab apa? Kita adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah adalah maha tidak butuh terhadap kita. Allah itu al-ghani, ya, anil khalqi, tidak butuh terhadap makhluk. Al-hamidu, Allah juga maha terpuji dalam setiap apa yang diperbuatnya untuk kita. Ketika Allah memberi kita musibah, Allah maha terpuji. Ketika Allah memberi nikmat kepada kita, Allah juga maha terpuji. Jadi terpujinya Allah itu bukan hanya ketika kita memuji kepada Allah saat kita mendapat nikmat. Memberinya Allah musibah kepada kita, Allah tetap terpuji. Gak enak kaitannya, awakmu gak beriman, Allah kemudian tidak terpuji. Gak ada kaitannya seluruh alam ini semuanya kufur kepada Allah, Allah tidak terpuji, tidak ada kaitannya. Allah tetap terpuji. Allah tetap maha atas segalanya. Jadi ojo kementus. Jangan kementus, jangan sok-sokan punya peran terhadap perbuatan Allah. Jangan. Kita ini hina sehina-hinanya, sementara Allah itu mulia, tidak ada batasnya. Iyasya yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Andai kata kita kufur kepada Allah,
Bisa saja Allah itu apabila Allah menghendaki, yudhibkum, kita akan dihilangkan, kita akan dimusnahkan, kita akan dibinasakan. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan akan diganti dengan makhluk yang baru. Bisa saja, dan itu sudah terjadi. Bagaimana umat-umat terdahulu dimusnahkan oleh Allah sebab mereka kufur dan diganti dengan umat-umat yang baru datang. Bagaimana kelompok tertentu dihabiskan semua dan digantikan dengan umat-umat atau kelompok yang baru datang. Itu bisa dilakukan oleh Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Tapi ingat, tidak semuanya yang kufur, tidak semuanya yang tidak beriman itu dimusnahkan oleh Allah. Kelompok-kelompok tertentu saja yang dimusnahkan oleh Allah sebagai sebuah bentuk bahwa itu adalah kita harus mengambil pelajaran dari mereka semua. Oleh karena itu, kita ini siapa? Ya, kita ini siapa? Kaitannya ketika kita tidak beriman, ketika kita kufur kepada Allah. Kemudian kita mengatakan Allah ketika kemudian kita tidak sembah, dia akan menjadi hina karena tidak disembah. Tidak. Wong kemuliaan Allah itu tidak terbatas. Kemuliaan Allah tidak terbatas. Kemuliaan seseorang itu terbatas. Seseorang akan jadi mulia manakala seseorang lain memuliakan. Berarti terbatas. Kalau orang lain tidak memuliakan, berarti dia tidak mulia. Kan terbatas. Seorang itu akan mulia manakala memiliki sifat mulia. Itu juga terbatas. Kalau dia tidak memiliki sifat mulia, tidak mulia. Oleh karena itu, janganlah kemudian angkuh terhadap apa yang kemudian menjadi kemuliaan. Hakikatnya, kemuliaan kita adalah terbatas dan kemuliaan Allah tidak terbatas. Jadi Allah itu melakukan apa saja, mengadab, menyiksa, memberi musibah kepada manusia atau memberi nikmat sekalipun, Allah tetap mulia. Allah tetap terpuji. Wa madzalika 'alallahi bi'ajiz. Ya, dan Allah itu ketika Allah menghapus kamu, menghilangkan kamu, memusnahkan kamu, mengadab kamu, Allah tetap dalam keadaan mulia.